belajar materi terakhir, kimia organik. Oke, saya mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-teman semua. Sebelum mulai kita berdoa terlebih dahulu sesuai agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dipersilakan. Berdoa dicukupkan. Nah, kimia organik itu apa sih? Sebelumnya kimia itu pernah saya bilang ya, kimia itu sebenarnya terbagi menjadi 4 bidang. Kimia fisik, kimia analitik, kimia anorganik, dan kimia organik. Nah, kimia organik itu salah satu dari keempat cabang itu. Keempat cabang yang ada di kimia. Nah, sesuai namanya, yaitu kimia organik, artinya kita akan bahas senyawa-senyawa kimia yang berasal dari organik, berasal dari makhluk hidup. Bisa berasal dari tumbuhan, manusia, hewan, dan makhluk hidup lainnya. Bedanya dengan kimia anorganik, kalau kimia anorganik itu kita lebih banyak belajar senyawa-senyawa kimia, sifat-sifat senyawa-senyawa kimia yang berasal dari selain makhluk hidup. Bisa berasal dari batuan, bisa dari tanah, dari udara, atau bisa dari mineral, dari laut. Nah, itu kimia anorganik. Nah, ada suatu fakta bahwa ternyata kimia organik, senyawa-senyawa yang berasal dari makhluk hidup itu kebanyakan unsurnya adalah unsur karbon. Unsur yang paling dominan adalah unsur karbon. Dan di dalam strukturnya itu banyak sekali ikatan karbon dengan karbon. Banyak sekali yang dinamakan rantai karbon, yaitu ikatan antara karbon dengan karbon. Nah, makanya kimia organik itu ada juga yang menyebut sebagai kimia karbon. Karena sebenarnya senyawa yang kita pelajari adalah senyawa-senyawa yang unsur pembentuk utamanya adalah unsur karbon. Nah, nanti kita akan belajar kimia organik kita bagi dua dulu. Nanti kita belajar hidrokarbon, yaitu senyawa organik yang hanya mengandung unsur karbon dan hidrogen. Lalu nanti kita belajar senyawa organik heteroatom yang senyawa organik yang mengandung atom selain karbon dan hidrogen. Bisa oksigen, bisa nitrogen, bisa halogen, dan sebagainya. Cuman yang nanti kita pelajari hanyalah senyawa-senyawa organik dari gugus fungsi saja. Yang kita pelajari hanya golongan gugus fungsi saja. Dari alkohol, ether, aldehid, keton, asam karboksilat, dan ester. Nah, sebenarnya banyak sekali macam-macam senyawa heteroatom. Cuman ini kayak satu kelompok. Kalau di strukturnya ada OH-nya, nanti dinamakan alkohol, dan sebagainya. Nanti kita pelajari lebih lanjut. Untuk hidrokarbon sendiri, itu sebenarnya terbagi lagi menjadi alifatik dan siklik. Alifatik itu hidrokarbon yang rantainya lurus, yang ikatan karbonnya lurus atau terbuka, ada ujung kiri sama ujung kanannya. Sementara kalau siklik, itu rantai karbonnya tertutup. Ujung kanan sama ujung kirinya nggak ada. Atau dia membentuk ikatan yang tertutup seperti ini. Nah, di alifatik nanti ada golongan senyawa alkana, hidrokarbon alkana, alkena, alkuna. Nanti juga hidrokarbon itu terbagi menjadi hidrokarbon jenuh, tak jenuh. Nah, nanti banyak istilahnya di kimia organik. Untuk senyawa siklik pun terbagi lagi menjadi dua. Senyawa aromatik, ada tiga deh. Sebenarnya terbagi menjadi dua. Senyawa aromatik dan senyawa alisiklik.
Tapi nanti waktu kita bahas senyawa aromatik itu, nanti kita pelajari perbedaan senyawa aromatik, non-aromatik, sama anti-aromatik itu seperti apa. Nah, itu kurang lebihnya yang kita akan pelajari hari ini. Nah, yang pertama kali kita pelajari yaitu penamaan dulu. Sifat-sifatnya seperti apa, lalu kita belajar penamaannya, lalu nanti di akhir kita belajar isomer, habis itu nanti kita belajar reaksi-reaksi kimia organik. Kita bahas dulu tentang hidrokarbon. Hidrokarbon adalah senyawa organik yang hanya mengandung atom karbon dan hidrogen. Berdasarkan ikatan atom karbon, hidrokarbon terbagi menjadi dua, hidrokarbon jenuh dan tak jenuh. Kalau hidrokarbon jenuh itu, atom karbonnya, semua ikatannya itu tunggal. Ikatan kovalennya semuanya tunggal. Nah, nanti golongan yang termasuk hidrokarbon jenuh itu golongan alkana atau sikloalkana. Kemudian hidrokarbon tak jenuh, itu atom karbonnya ada satu atom karbon yang memiliki ikatan rangkap. Nah, contohnya di sini. Bisa ikatan rangkap 2, bisa juga ikatan rangkap 3. Nah, itu tergolong hidrokarbon tak jenuh. Nah, contoh senyawa-senyawa yang termasuk hidrokarbon tak jenuh itu golongan senyawa alkena, alkuna, atau alkadiena, atau juga senyawa aromatik, itu termasuk hidrokarbon tak jenuh, atau nah, 4 itu aja deh. Jadi itu contoh-contoh golongan senyawa hidrokarbon tak jenuh. Kemudian hidrokarbon juga dibagi lagi menjadi 3 berdasarkan rantai karbonnya. Yang pertama hidrokarbon alifatik, tadi sudah disebutkan ya. Alifatik itu rantai karbonnya terbuka atau lurus. Ujung kanan sama kirinya tidak bertemu. Contohnya adalah nanti golongan alkana, alkena, alkuna, itu termasuk alifatik. Kemudian alisiklik, rantainya tertutup. Ujung kiri sama kanannya menyatu, sehingga nanti membentuk rantai tertutup. Cincin melingkar. Namun, kalau alisiklik itu dia tidak memiliki kata rangkap. Nanti contohnya golongan sikloalkana. Kemudian hidrokarbon aromatik. Aromatik itu apa? Rantai karbonnya tertutup, cuman ada ikatan rangkapnya di situ. Nah, nanti kita bahas kenapa suatu senyawa dinamakan senyawa aromatik. Nah, salah satu contoh senyawa aromatik adalah benzena. Nah, ini contoh yang pertama ya, hidrokarbon alifatik, ini yang alisiklik, ini yang aromatik. Nah, ini mohon maaf, ikatan rangkapnya harusnya di sini, bukan di sini. Ini tunggal. Nah, ini gambar lain dari benzena. Nanti saya jelaskan kenapa di gambarnya seperti ini. Nah, kemudian kita pahami juga sifat fisik dari suatu senyawa hidrokarbon. Yang pertama, titik didih dan titik leleh. Semakin banyak, ini artinya semakin banyak ya, semakin banyak jumlah atom karbon atau nilai Mr senyawanya, maka titik didihnya atau titik lelehnya semakin tinggi. Jadi makna tulisan di keterangan ini itu nilai sifat fisik ini semakin tinggi kalau ini maknanya semakin tinggi kalau jumlah atom karbonnya semakin banyak. Sebaliknya titik didih dan titik leleh untuk jumlah atom karbonnya sama di kedua senyawa atau Mr-nya sama, titik didih atau titik leleh semakin tinggi jika berkurang ya, berarti jika jumlah cabangnya semakin sedikit. Cabang itu apa? Cabang itu
suatu cabang lah, cabang dari rantai utama. Maksudnya seperti apa? Kalau saya punya senyawa C5H12. Nah, itu yang pertama dia punya struktur seperti ini, lurus. Yang kedua strukturnya punya satu cabang. Nah, titik ini kan MR-nya sama ya. Kalau MR-nya sama, kita lihat dari banyak cabangnya. Yang cabangnya lebih sedikit, maka titik didihnya lebih tinggi, atau titik lelehnya lebih tinggi. Yang atas ini dia tidak punya cabang, lurus-lurus saja. Yang bawah, ini garis lurusnya, ini satu cabangnya. Nah, karena yang bawah punya satu cabang, maka titik leleh dan titik didihnya lebih rendah. Jadi titik didih sama titik leleh dipengaruhi oleh massa molekulnya sama jumlah cabangnya. Yang kedua, sifat fisik massa jenis. Semakin banyak jumlah